pengalaman kepada kita semua di pagi ini. Yang saya hormati telah hadir juga Ketua Umum IAP kita, Abangda Dr. Andi Simarmata, dan Sekjen IAP, Abangda Adriadi Dimas Tanto. Terima kasih atas kadernya Pak Ketum dan Pak Sekjen. Serta ucapan terima kasih juga kepada para audiens. Terlihat tadi senior yang hadir, ada Pak Krisna dan Bu Reni, dan lainnya terlihat juga hadir beberapa rekan pengurus IAP daerah berpartisipasi di dalam acara pagi hari ini. Sebagai pembuka acara, dengan ini saya menjemput Sekjen IAP, Abangda Dimas, untuk dapat memberikan kata sambutan. Waktu dan tempat dipersilakan, Pak Dimas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Alpano. Sebelumnya ini saya mewakili pengurus nasional juga karena masih dalam suasana Lebaran ya. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan mohon maaf lahir dan batin jika terutama IAP selama ini ada hal-hal yang kurang berkenan di rekan-rekan sekalian, juga di Bapak Ibu para senior. Sebelumnya salam kenal Pak Ari, saya biasa dipanggil Dimas. Ini diminta Pak Andi untuk bantu di Kesekjenan sampai tahun 2022. Terima kasih ini Pak Ari atas kesediaannya meluangkan waktu untuk sharing dengan kita semua di pagi hari ini. Dan juga mungkin Bapak Ibu para senior, salam kenal juga. Saya biasa dipanggil Dimas nih karena mungkin belum sering ketemu, jadi mudah-mudahan nanti lebih sering ketemu lagi, terutama di forum-forum senior planner. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, jadi di setiap seri senior planners atau 1 jam bersama senior planners ini kita selalu menghadirkan isu-isu yang berbeda gitu ya, yang bervariasi. Nah, saat ini, pagi hari ini kita coba gali bagaimana kaitannya tata ruang, bagaimana tata ruang itu harus 100% mempertimbangkan daya dukung lingkungannya begitu. Karena kita sering sekali berhadapan dengan, apalagi sekarang ya, banyak sekali investasi yang dalam tanda kutip ini dipertanyakan, ini gimana nih carrying capacity-nya dan seterusnya. Pagi hari ini sudah ada Pak Ari, beliau pakar tata ruang sekaligus pakar lingkungan hidup dan juga memiliki pengalaman yang luar biasa, terakhir sebagai deputi di Kementerian Negara Lingkungan Hidup, sehingga mari kita sama-sama dengarkan sharing dari Pak Ari. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan bagi kita semua untuk berhadapan dengan dinamika investasi yang akan terjadi sekarang dan juga ke depannya. Selamat berdiskusi teman-teman, dan sekali lagi terima kasih Pak Ari atas kesediaannya. Saya kembalikan ke Pak Dr. Alpano. Silakan Pak Alpano. Terima kasih Pak Sekjen sambutannya. Baik, Sobat Planners, rekan-rekan IAP dan para hadirin semua, sebelum narasumber menyampaikan materi paparan, izinkan saya membacakan riwayat singkat pengalaman dari senior planner kita, Bapak Ari Junardi Jukardi. Bapak Ari menyelesaikan pendidikan S1 di Planologi ITB pada tahun 1980 dan menyelesaikan pendidikan S2 di School of Community and Regional Planning, University of British Columbia di Kanada pada tahun 1990. Bapak Ari pernah bekerja sebagai peneliti di Lembaga Penelitian Planologi dan juga di Pusat Studi Lingkungan Hidup ITB pada tahun 1980 sampai 1981. Beliau telah lama aktif berkarir di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pertama kali diangkat sebagai pejabat selaku pembantu asisten urusan tata ruang wilayah di tahun 1953 hingga terakhir menjabat sebagai Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup bidang tata lingkungan. Di Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, beliau juga pernah ditugaskan pada tahun 2000 hingga 2005 sebagai Ketua Kelompok Kerja Bidang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang. Nah, melihat dari pengalaman beliau tentunya sangat luar biasa sekali, diharapkan nanti kita dapat mengambil pelajaran dari paparan dan sharing yang akan disampaikan beliau nanti.
Dan nanti juga akan ada sesi diskusi tanya jawab setelah narasumber telah menyampaikan materinya. Untuk menyingkat waktu, dengan ini kepada yang terhormat Bapak Ari, saya persilakan Pak waktu dan tempatnya untuk dapat memaparkan materi dan sharingnya. Terima kasih. Terima kasih Mas Alpano, Mas Adef, ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan, adik-adik yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi. Barangkali supaya bisa dibantu untuk disampaikan aja PowerPoint saja supaya pembicaraannya nggak ngalor ngidul gitu. Nah, sedikit. Jadi saya ingin menyampaikan sepenggal episode gitu berdasarkan pengalaman. Jadi ini lebih cerita kepada pengalaman yang barangkali nanti ada manfaatnya bagi CAP terus rekan-rekan adik-adik sekalian gitu yang lebih junior, barangkali bisa menjadi ya inspirasi, syukur-syukur jadi inspirasi. Tapi kalaupun tidak ya itulah cerita yang pernah berkembang di kalangan para planners gitu. Nah, mungkin ada pertanyaan kenapa satu institusi lingkungan hidup kok ikut-ikutan dengan penataan ruang barangkali ya. Nah, dalam hal ini saya ingin sampaikan bagaimana cerita di balik layar ya. Yaitu dulu ada sosok Insinyur Rahmat Wiradi Surya. Beliau adalah mantan Dirjen Cipta Karya. Pada waktu itu urusan pembangunan pengembangan wilayah dan penataan ruang itu di Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen PU gitu. Nah, terus kemudian ketika kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan Lingkungan Hidup dibentuk, maka beliau kemudian diangkat menjadi asisten menteri PPLH. Kalau sekarang itu istilahnya udah deputi menteri, yaitu setingkat dirjen lah, bidang lingkungan buatan. Nah, Pak Rahmat Wiradi Surya inilah yang sebetulnya membawa bagaimana agar isu tata ruang itu juga merupakan bagian dari pengelolaan lingkungan hidup. Jadi antara pengelolaan lingkungan hidup dengan penataan ruang itu sebetulnya hal yang tidak terpisahkan. Nah, persoalannya adalah kan bagaimana supaya isu tata ruang ini menjadi perhatian menteri ya, jadi bosnya gitu ya. Karena kalau hanya kita aja yang mengerti terus kemudian yang itu tidak memperhatikan ya ada percuma. Maka menurut beliau Pak Rahmat itu sekarang bagaimana kita menghadapkan ada beberapa masalah lingkungan hidup yang erat kaitannya dengan penataan ruang. Nah, pada waktu itu ramai persoalan yang sampai sekarang masih ada, itu yang misalnya banjir Jakarta atau segala macam, yang kemudian kita tahu bahwa itu asal masalahnya ada di kawasan puncak. Gitu. Nah, sehingga mulai dari penanganan kawasan puncak inilah kemudian isu tata ruang itu dipaparkan kepada menteri begitu ya. Nah, saya timbul bagaimana kemudian itu perlu pengaturan. Maka pada tahun 83 muncullah Kepres nomor 48 tahun 1983 tentang penanganan khusus kawasan puncak ini. Dan sebelum juga memang disadari itu sudah ada Kepres nomor 13 tahun 63 itu. Nah, cuman sekarang diperluas. Gitu. Nah, karena expose Menteri Negara PPLH, PB Sentral masalah-masalah itu, kemudian beliau mulai tertarik. Gitu. Antara lain misalnya saya masih ingat ketika ada acara IAP
di Bandung pada waktu itu, di tempatnya tuh di Hotel Pangkaigar misalnya, itu Pak Emil ke sana untuk biasalah, kalau Pak Emil ke sana itu bukan hanya untuk sekedar membuka ini protokoler saja, performa, tapi kemudian beliau sampai menyempatkan diri untuk diskusi dengan player, karena memang keinginan beliau gitu. Jadi kita pergi pagi, kembali lagi ke Jakarta itu siang dengan pesawat, gitu. Tapi selama itu ya diskusi di sana. Jadi lama-lama kemudian ya beliau tertarik, maka kemudian ya itulah mengapa tata ruang kemudian jadi terkait erat dengan lingkungan hidup gitu. Nah, hal yang lainnya juga ada kiprah dari alumni planologi ITB di Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu mulai dari bergabungnya Pak Isa Karmisa sekitar tahun 80-81 gitu ke sana. Jadi yang disebutkan itu yang dari awal itu Pak Isa Karmisa. Kemudian setelah itu menyusul saya sekitar 81 itu. Nah, kemudian untuk memperkuat di Cipta Karya itu ada Pak Rahmat mengatakan itu ada Pak Aca Sugandi itu yang bisa cocok di sini. Sehingga kemudian Pak Aca diminta bergabung di PPLH gitu. Jadi pada saat itu Pak Aca merangkap. Jadi di Cipta Karya itu kalau nggak salah Kasubdit, tapi di LH-nya sebagai Banas gitu, pembantu asisten eselon 2. Selanjutnya ada bergabung juga Kunarti PL78, terus kemudian saya lupa nih Pak Ismail itu yang dari Aceh itu angkatan berapa, tapi Pak Ismail itu lebih ke Bapedalnya, jadi bukan di Kementerian Lingkungan Hidup, tapi di Bapedalnya gitu berapa lama. Dan yang terakhir ada Laksmi Wijayanti atau Yanti kita sebut PL87. Ini yang dari PL. Nah setelah ini ada beberapa lagi yang juga masuk, tapi dari pendidikan lain gitu ya. Jadi kalau ini yang dari planologi ITB yang planologi ITB yang masuk jadi 6 orang. Dari 6 orang ini ya alhamdulillah 4 orang itu bisa sampai mencapai eselon 1 gitu. Jadi terlihat bagaimana kontribusi pemikiran dari para alumni PL ITB atau para pioneer ini terhadap Kementerian Lingkungan Hidup, atau diakui lah, direcognize oleh institusi lingkungan hidup. Nah, selanjutnya yang menjadi kenapa expose lingkungan hidup terekspos dengan tata ruang ini, bisa yang berikutnya, PowerPoint berikutnya. Ya, itu kemudian diminta ya atau ditugaskannya Kementerian Lingkungan Hidup untuk menjadi koordinasi itu. Nah, ini kebetulan di sini juga ada tadi saksi sejarah dari Bu Reni yang kita sama-sama pada waktu itu. Jadi sekitar tahun ya 80-an begitu, 80-an 90-an itu ada 2 rancangan undang-undang. Nah, kan kalau rancangan undang-undang harus disampaikan kepada Sekretariat Kabinet gitu ya, sebelum kemudian dibahas sebelum kemudian disampaikan oleh Presiden kepada DPR dan dibahas dengan DPR. Ada 2 rancangan undang-undang, satu yang dari Departemen PU yaitu RUU Bidang Kota, nanti mohon Bu Reni kalau salah sebutannya bisa di ini. Dan kemudian ada RUU tentang penatagunaan tanah dari Departemen Dalam Negeri, Dirjen Agraria. Sekretariat Kabinet melihat bahwa kedua materi rancangan undang-undang ini berkenaan dengan objek yang sama, tanah, daratan, ruang begitu. Nah, agar
permasalahan ini bisa selesai, barangkali mereka memikirnya, wah ini perlu ada katakanlah mak comblang nih, daripada dua ini saling otot-ototan, udah deh cari mak comblangnya. Nah, mak comblangnya kemudian lihat, itu aja deh, lingkungan hidup. Saya masih ingat itu waktu itu sekretaris kabinetnya Pak Hamid Hatamimi. Nah, lingkungan hidup ya yang jadi ininya. Oke, sejak itulah kemudian lingkungan hidup itu mengkoordinasikan. Jadi kita juga dalam pekerjaan tidak sendiri, tetapi tetap saja dengan PU, dengan Cipta Karya, dan juga dengan Agraria ini untuk kemudian bagaimana. Yang penting akhirnya ya how to get things done gitu ya. Maka akhirnya kita bisa melahirkan undang-undang yang mengatur penataan ruang yang pertama pada tahun 92 itu. Nah, tentu di dalam undang-undang itu banyak disebutkan aturan-aturan pelaksanaan yang harus dilaksanakan. Maka yang terpikir adalah bagaimana kemudian kita membuat yang tentang peran serta masyarakat, partisipasi masyarakat. Kenapa PP ini yang didahulukan? Karena pemikirannya bahwa penataan ruang itu bukan semata-mata hal yang teknokratis, tetapi sesuatu yang memerlukan masukan dari masyarakat yang kemudian hasilnya akan mengalami gitu. Kalau tata ruangnya baik, yang enak di masyarakat. Kalau tata ruangnya jelek, yang mengalami dampaknya juga masyarakat. Jadi penataan ruang itu karena bukan sesuatu yang hal-hal yang teknokratik saja, maka memerlukan partisipasi masyarakat, memerlukan masukan, memerlukan pertimbangan dari masyarakat. Nah, agar kemudian pelaksanaan partisipasi masyarakat ini bisa berjalan dengan baik, maka tentu perlu ada aturannya. Maka akhirlah setelah 92 itu PP-nya tentang pelaksanaan hak dan kewajiban serta bentuk dan tata cara para masyarakat dan penataan ruang. Nah, selanjutnya pada 97 itu kemudian rencana tata ruang wilayah nasional, itulah yang pada saat itu Bappenas dan PU itu sudah menyusun yang namanya SNPPTR kalau strategi nasional. Nah, itu yang kemudian dituangkan sebagai materi untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah nasional itu. Ya. Nah, disadari juga pada waktu itu seringkali kita ini beradu pendapat hanya karena masalahnya petanya itu macam-macam gitu. Peta dari tata guna tanah itu beda dengan ada peta dari geologi, ada peta dari PU sendiri, ada peta dari macam-macam, sehingga sukar untuk kemudian bagaimana menggambarkan suatu atau menetapkan suatu itu dengan peta yang bermacam-macam. Jadi perlu ada keseragaman. Peta yang 250.000 untuk provinsi ya tentu harus seperti inilah yang sesuai dengan kaidahnya. Karena itulah kemudian tingkat ketelitian peta untuk tata ruang wilayah ini didorong untuk dijadikan bagian pengaturannya. Dan rupanya oleh Bapak Sultanal pada waktu itu, sekarang adalah Badan Informasi Geografis, melihat bahwa ini PP saja tidak cukup, kemudian mereka mengembangkannya sampai ada undang-undang sistem informasi geografi gitu kan, kalau nggak salah itu ya, geospasial. Nah, terakhir yang ditangani oleh koordinasinya oleh LH itu tentang penata gunaan tanah, karena pada waktu itu dealnya gitu ya, tanda petik dealnya dengan agraria, dengan tata guna tanah,
Ya, kalau RUU tata guna tanah itu kemudian digabungkan ke dalam undang-undang penata ruang, maka perlu dong ada PP tentang penata guna tanah. Maka dikeluarkanlah PP tata guna tanah. Nah, di sini PP penata guna tanah ini ya sekarang itu mungkin menjadi bagian tugasnya Pak Budi Situmorang, mengawinkan bagaimana antara suatu rencana begitu dihadapkan kepada tanah yang sudah ada haknya begitu. Nah, bagaimana kemudian agar satu pihak hak itu diakui, tetapi fungsi pemanfaatan ruangnya yang diatur oleh rencana tata ruang itu juga bisa berjalan. Nah, itu diatur dalam penataan guna tanah. Jadi itulah beberapa peraturan yang pada waktu itu koordinasinya dilakukan oleh institusi lingkungan hidup. Gitu ya. Nah, setelah itu kemudian lebih ditangani oleh misalnya kembali kepada PU lagi, kemudian yang lain-lainnya sudah berkembang. Bahkan karena saya tadi lihat di sini ada Pak Ferry misalnya, di samping PP penata guna tanah itu di dalam ayatnya itu ada juga PP tentang pengolahan ruang laut begitu, yang saya masih ingat waktu itu kita pernah bahas, tapi kemudian oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan malahan ditingkatkan, jadi sehingga kita kenal sekarang adanya undang-undang tentang yang mengatur kelautan lah, tata ruang laut itu. Nah, selanjutnya PowerPoint yang terakhir barangkali ya ini ingin mengapakan saja bagaimana interaksi antara isu lingkungan hidup dengan isu ekonomi lanjut. Kelihatannya ya saya melihatnya akan terus berlanjut gitu ya. Karena menurut definisi di Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian juga Undang-Undang Cipta Kerja direvisi di sebagian dia materinya direvisi oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Di situ memang lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, jadi dan seterusnya gitu. Jadi ya mau nggak mau lah by definition ya mengelola lingkungan hidup ya juga kemudian mesti melihat penataan ruang. Dan apalagi saya lihat sekarang di ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja ini malah lebih ditekankan gitu. Adanya environmental management tools atau alat pengelolaan lingkungan hidup gitu yang melengkapi proses penataan ruang. Itu di situ disebutkan bagaimana di dalam penyusunan rencana tata ruang harus memikirkan daya dukung lingkungan hidup atau itu terutama daya dukung alam gitu, tentang kejadian air, kemampuan lahan dan kemampuan ekosistem segala macam gitu. Kemudian juga daya tampung lingkungan hidup, daya tampung lingkungan alam, daya tampung lingkungan binaan, daya tampung lingkungan sosial. Jadi penataan ruang itu bukan hanya kemudian kita bicara bagaimana mengikuti perkembangan kebutuhan kegiatan, terus kemudian kita rencanakan ruangnya, tetapi juga bagaimana agar lingkungan hidup yang menjadi tempat, jadi basis di mana tata ruang itu direncanakan juga terperhatikan. Dan kemudian ada juga sekarang yang dikembangkan oleh rekan-rekan LH itu rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ini memang kita masih belum lihat itunya, banyak bentuknya, mungkin ada 1-2 tetapi belum semasif rencana tata ruang misalnya. Tapi kalau ada rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi, pada tingkat kabupaten misalnya, maka itu akan makin memudahkan lah. Kalau selama ini di dalam rencana tata ruang itu yang kita kenal adalah kawasan lindung, kawasan budidaya gitu ya. Maka dengan adanya RPPLH ini semakin jelas kemudian apa yang sebetulnya
yang kita perlu lindungi. Bagaimana kemudian jasa-jasa ekosistem itu tidak sampai terganggu dengan adanya pemanfaatan itu, terganggu dengan adanya kegiatan-kegiatan pemanfaatan ruang. Dan juga kemudian ada kajian lingkungan hidup strategis. Nah, sedikit tanggapan terhadap KLHS ini. Pemikiran kami pada waktu masih aktif di LH, saya di LH, KLHS ini sebetulnya sih mengeksplisitkan apa yang sebetulnya itu menjadi bagian dari perencanaan tata ruang gitu. Bukankah pada perencanaan tata ruang itu dipertimbangkan daya dukung alam, daya dalam bentukan, bagaimana kemudian impact-nya. Jadi yang selama ini mungkin kelihatannya kalau perencanaan tata ruang itu terus mendapatkan rencana tata ruangnya dikritik segala macam, itu karena ada beberapa proses yaitu iteratif itu nggak jalan gitu, kayak sepertinya ya, kesannya seperti nggak jalan. Jadi itu rencananya seruput aja dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini gitu. Tapi kemudian kalau sampai tahap tertentu, kira-kira apa implikasinya terhadap isu-isu sosial, isu-isu alam, isu-isu teknologi yang dalam kabinet. Terus kemudian program-programnya bagaimana, kalau begitu halnya misalnya isinya bagaimana menjawabnya, terus kemudian sampai terakhir alternatif apa yang bisa dikemukakan kepada para pembuat keputusan, implikasinya apa gitu. Kalau diambil A, maka apa implikasinya terhadap lingkungan, terhadap sosial, terhadap ekonomi, apa tidak terhadap yang hal-hal lainnya juga begitu. Nah, itu yang menjadi sebetulnya itu dari KLHS. Jadi tidak diharapkan si KLHS ini kemudian jadi kayak burden, jadi beban lagi, tapi sebetulnya itu sebetulnya udah ada gitu, hanya kemudian kita lebih perhatikan saja. Nah, di dalam kemudian beberapa hal juga di KLHS ini yang tadi di undang-undang lingkungan hidup yang baru ini ada soal ecoregion, itu yang untuk memperlihatkan, jadi hal-hal kalau itu bisa ada maka itu lebih kepada bisa lebih terperhatikan lah di dalam penataan ruang gitu. Nah, mungkin itu yang saya kira saya cukupkan saja bagaimana penggalan episode lingkungan hidup ini. Nah, sebelum itu nanti kita diskusikan, ini saya lihat ada beberapa pertanyaan begitu. Bagaimana ini kaitannya dengan soal institusi ya? Bagaimana antara lingkungan hidup dengan penataan lingkungan hidup dengan kehutanan ini, karena tadinya kan berdiri sendiri gitu, terus kemudian sekarang berikan kehutanan. Nah, yang sementara ini dirasakan sih adalah bahwa kehutanan sekarang akan lebih katakanlah akan lebih memperhatikan lah konservasi ketimbang sebelum-sebelumnya begitu. Bahwa di dalam gerak langkahnya ada mazhab-mazhab, ada school of thought macam-macam, itu saya kira hal yang biasa dihadapi di dalam berbagai institusi pemerintahan gitu ya. Nah, bagaimana mengintegrasikan misalnya melalui kehutanan, tata ruang di luar kawasan hutan, itu ya saya kira kalau kita kembali lagi kepada peran bagaimana bisa mengkoordinasikan antara
keperluan kehutanan. Jadi yang keperluan kehutanan misalnya terutama khususnya planologi kehutanan ini misalnya soal tata batas segala macam. Nah, yaitu mereka terbatas di dalam kawasan hutan gitu ya. Tapi di luar kawasan hutan kan itu banyak pemain lain gitu ya. Nah, itulah peran dari tata ruang, dari perencanaan tata ruang. Kemudian sekaligus saja karena ini pertanyaan Pak Andi gitu, apa skill planners yang perlu dihadapi berkaitan dengan para ahli lingkungan? Bukankah waktu saya dulu di ITB kan kita mendapatkan pelajaran mata kuliah ilmu lingkungan. Nah, saya pikir mata kuliah ilmu lingkungan itu sudah cukup untuk bagaimana kita bisa berdialog dengan para ahli lingkungan itu. Kita tidak perlu juga berpretensi jadi lebih tidak tahu gitu, tetapi kita tahu apa yang kita ingin peroleh dari para ahli lingkungan itu, masukan apa, pengetahuan apa yang kemudian bisa kita manfaatkan untuk penataan ruang, untuk bisa menata tata ruang. Nah, jadi begitu. Pak Aldef, ini apakah bisa saya langsung sekalian, karena ini di chat roomnya ini ada pertanyaan sekalian saya bahas, bisa begitu? Nah, kalau bisa, oke. Jadi, ya. Kemudian Pak Denny menyatakan, apakah tata ruang digabung dengan pertanahan atau lebih baik tata ruang digabung dengan hidup di kehutanan? Kalau soal tata ruang dengan pertanahan itu sebetulnya jadi menjawab rebutan dalam tanda petik debat yang tidak berkesudahan ketika awal-awal tahun 80-an gitu. Jadi memang daripada berdebat terus ya udah lebih baik digabungkan. Kalau jadi saya lihat dan dengan digabungkannya tata ruang dengan pertanahan, maka sebetulnya itu bisa lebih menjawab apa yang dulu kan seringkali dari kalangan perencanaan pembangunan daerah tuh mereka ketika dihadapkan kepada penerapan rencana tata ruang mengatakan, lah ini tanah-tanah saya, kawasan-kawasan saya, punyaan saya gitu, kenapa mau diatur-atur situ gitu kan. Nah, PP penataan gunaan tanah itu menurut saya itu merupakan salah satu jawaban gitu. Apakah jawaban itu yang paling tepat? Mungkin dengan perkembangan zaman itu kita perlu perbaiki lagi ya. Tapi yang saya ingat di PP penataan gunaan itu ada menjawab misalnya bagaimana tanah itu bisa saja dimiliki oleh seseorang, punya ada sertifikatnya, tetapi pemanfaatannya itu terkait dengan fungsi lingkungan, fungsi yang diterapkan oleh rencana tata ruang, diatur di sana gitu. Jadi kasarannya bisa saja seseorang punya hak milik di satu kawasan begitu, tetapi ketika dia ternyata fungsinya adalah lindung, maka ya bagaimana hak miliknya dia, tapi pemanfaatannya lindung gitu. Mungkin dengan teknologi atau mungkin ya dia mengembangkan tanah miliknya itu menjadi objek wisata hutan atau sebagainya. Kalau dengan kehutanan, terus tadi pertanyaan dari Pak Denny juga ya mengenai lingkungan hidup dengan kehutanan, itu kami melihatnya ini agak jadi mempersempit gitu, karena lingkungan hidup itu lintas sektor, sedangkan kehutanan itu sektor, sehingga agak mengurangi fungsi dari institusi lingkungan hidup itu gitu. Karena selama ini ketika masih berdiri sendiri, kita bisa mengkoordinasikan ya seperti yang telah ditunjukkan dengan pengalaman misalnya antara
PU, dalam negeri, pada waktu itu agraria, segala macam itu, perindustrian, segala macam untuk kita duduk bersama. Nah ini sekarang institusi yang lintas sektor, terus kemudian menjadi sektor, terus kemudian membahas dengan sektor lainnya. Nah itu saya mungkin nggak tahu apakah itu jadi lebih ini. Saya tidak udah ikut lagi di sana, tapi rasanya ada kekagokan barangkali. Ya. Jadi kalau dari soal institusi sih kami berpendapat ya para yang purna bakti sana ya mungkin agak lebih baik untuk sendiri saja sehingga kemudian bisa mengkoordinasikan. Tapi meskipun demikian beberapa ya ada hikmahnya ya katanya kehutanan ini sekarang sudah lebih konservatif lah gitu ya pemakaman. Tidak lagi seperti dahulu ya. Oke, itu baik. Ini lagi sekarang ada dari Pak Andi Utomo begitu. Apakah satu kegiatan yang perlu izin yaitu kegiatan berisiko? Ya ini sih kaitannya karena begini. Saya melihatnya dalam konteks dengan analisis mengenai dampak lingkungan gitu. Pengalaman selama ini saya melihatnya bahwa seperti yang berisiko rendah itu sudah jadi teknokratik, teknikal gitu, sehingga pengalaman sekian puluh tahun lebih, ya, sekitar 40 tahun lebih gitu, tentunya sudah memberikan pelajaran mana kegiatan-kegiatan yang cukup sebenarnya kalau dia melakukan hal ini, misalnya teknik ini, maka itu bisa diatasi permasalahan lingkungannya. Nah, tinggal saja bagaimana apakah dia patuh mematuhi ketentuan pengelolaan lingkungan hidup atau tidak gitu. Nah, seringkali ketika saya masih aktif di sana, saya mungkin ya waktu itu tidak begitu sabaran begitu lihat banyaknya studi-studi itu ya yang kadang-kadang menurut saya kurang relevan. Ini dalam hal AMDAL begitu. Yang penting adalah bagaimana kemudian mengelola dampak lingkungan itu yang lebih penting daripada hasil studinya. Kalau hasil studinya agak meleset dikit ya karena kekurangan informasi, kekurangan data itu oke lah. Tapi yang penting kemudian pengelolaan lingkungannya bagaimana, bisakah itu dihandle atau tidak? Nah itu yang saya lihat. Jadi izin itu adalah izin untuk kegiatan berisiko tinggi itu adalah sebetulnya untuk ini ya kayak semacam kontrak lah. Kalau kegiatan itu bisa tapi harus lakukan ini. Sehingga kalau ada permasalahan lingkungan yang diakibatkan karena yang pemrakarsa investor itu tidak patuh terhadap kontraknya, maka itu akan lebih mudah rasanya untuk menuntutnya nggak, sehingga tidak berperlu panjang lagi penelitian ini penelitian itu telah jelas pencemarannya sebetulnya yang diizinkan sekian levelnya, tetapi ternyata di lapangan sekian, maka kan tindakannya itu lebih terukur lah. Kemudian kaitan dengan soal istilah persetujuan, rekomendasi, itu saya lihatnya adalah sebagai sebetulnya lebih kepada istilah hukum konsekuensi hukum sajalah misalnya. Izinkan seringkali yang saya tahu waktu berinteraksi dengan rekan-rekan dari sekretariat kabinet, mereka mengatakan bahwa kalau izin itu sesuatu yang nggak boleh, tapi kemudian karena diperbolehkan, maka itu diberikan sebagai izin gitu. Tapi sebenarnya di balik itu adalah rekomendasi, persetujuan. Jadi semuanya itu ya lebih kepada
Jadi antara konfirmasi, persetujuan, rekomendasi itu lebih kepada bagaimana penerapan dari segi legalitasnya gitu. Yang selanjutnya ini dari Mas Jila nih. Apakah perdebatan merupakan sesuatu yang begitu buruk hingga perlu diakhiri penggabungan dua hal tertentu? Itu artinya sebetulnya sih saya tidak melihat sebagai sesuatu yang buruk, Mas Jila, ya. Pada itu sesuatu dinamika gitu, sehingga yang perlu adalah kemudian bagaimana solusinya gitu. Nah, itu kan akhirnya kita bisa mencapai solusi pada, saya balik ke tahun itu ya 80-90-an gitu, solusinya adalah adanya undang-undang penataan ruang. Dan kemudian itu bagaimana diatur, diakomodasi kepentingan tata ruang dan juga kepentingan penatagunaan tanah gitu. Nah, yang perlu sekarang dilakukan adalah dalam ATR ini yaitu justru memperkuat ini. Jadi tidak lagi kemudian saya harapkan ada kutub XPU di ATR dan ada kutub pertanahan di BPN yang gitu, tapi justru ini adalah ATR dan BPN ini justru menjadi kesempatan untuk bagaimana kemudian apa yang dulu dipikirkan, dibicarakan solusinya, ini kemudian menjadi ya sesuatu yang bisa diterapkan gitu. Jadi tidak hanya kemudian dilihat ini atau itu, either or gitu, tapi bagaimana kemudian itu menjadi penerapannya, dan kelihatannya ini memang masih perlu terus dikembangkan jadi. Sekarang ini ada juga pertanyaan dari Mas Dimas. Investasi di hulu sekarang jadi primadona, keindahan alam di negeri ini, kemudian tidak jarang yang sebelumnya hijau menjadi merah muda komersial. Nah, inilah yang saya lihat ya, adanya KLHS itu yang penting adalah kemudian kita itu perlu, kita ini dalam hari ini planner itu perlu kemudian menyampaikan kepada para pembuat keputusan berbagai alternatif gitu. Jadi kalau ini sesuatu yang sebetulnya dapat diunggulkan keindahan alamnya itu segala macam, terus kalau diubah jadi komersial atau kepadatan rendah segala macam, maka apa implikasinya? Nah, saya melihatnya pengalaman selama ini kita jarang melakukan suatu katakanlah policy implication analysis gitu. Apa dampaknya, apa implikasinya dari suatu alternatif ini terhadap terhadap lingkungan, terhadap sosial, terhadap ekonomi segala macam. Nah, kalau diambil satu alternatif misalnya, apakah ini, maka kemudian bagaimana penanggulangannya? Jadi saya lihat sehingga dengan kita bisa menyampaikan alternatif, implikasinya segala macam, maka kepada pengambil keputusan itu tahu risiko-risikonya lah. Jadi kita mungkin perlu lebih supel, lebih canggih lagi untuk bisa berbicara dengan para pengambil keputusan, apakah dengan para daerah kah atau juga dengan DPRD-nya untuk menyampaikan. Nah, KLHS itu sebetulnya sarananya lebih kepada ke sana gitu ya. Tapi kan kalau tanpa ada KLHS pun, bukankah di planning itu kan itu begitu. Kita tidak menyampaikan hanya harusnya begini Pak, silakan apa ya. Tapi ini ada berbagai alternatif
yang memang bikin lebih capek, lebih banyak kerjaan gitu, tetapi ketika keputusan itu diambil, maka para pengambil keputusan juga tahu apa yang menjadi konsekuensinya secara ekonomi, secara sosial, secara lingkungan alam, dan sebagainya begitu. Nah, itu barangkali yang sementara ini bisa saya tanggapi sekaligus dari chat yang ada. Saya kembalikan dulu kepada Mas Adef gitu ya, karena ini jam 11. Terima kasih Bapak sekalian. Terima kasih Pak Ari atas paparannya, dan juga terima kasih para hadirin audiens yang telah langsung memberikan pertanyaan di forum chat. Jadi kalau kita perhatikan tadi apa yang telah disampaikan oleh Pak Ari, bagaimana interaksi ya, integrasi antara ruang dengan lingkungan hidup. Intinya dua peraturan tata ruang dan lingkungan hidup ini bertujuan sama, yaitu guna mewujudkan keharmonisasian antara lingkungan alam dan lingkungan buatan serta antara manusia dan lingkungan itu sendiri agar tercipta keseimbangan. Mungkin oleh karena itu perlu mewujudkan keseimbangan bagaimana caranya kita menjalankan secara konsisten penataan ruang yang berwawasan lingkungan. Nah, tadi saya juga sempat terpikir pertanyaan Pak Ari, apakah penataan ruang perlu menuruti persyaratan pengelolaan lingkungan hidup atau pengelolaan hidup yang perlu merujuk penataan ruang, atau keduanya saling memaknai atau berhierarki satu sama lain. Tapi menarik tadi statement awal dari Pak Ari mengatakan bagaimana tata ruang menjadi bos, ya, menjadi panglima. Berarti ini kan apakah pengelolaan hidup yang harus merujuk ke penataan ruang. Tapi intinya tadi bagaimana saling terintegrasi dan terjadi keharmonisan sehingga adanya keseimbangan dalam penataan ruang dan lingkungan hidup. Mungkin kalau sekiranya para audiens ada yang ingin berinteraksi langsung dengan Pak Ari, dipersilakan mungkin bisa langsung bertanya ke Pak Ari. Para audiens, hadirin, atau cukup gimana? Pak Alpano, saya bisa. Silakan. Oh, ya. Pak Iwan, ya, silakan Pak. Terima kasih, Pak Alpano. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Iwan dari Planologi ITB angkatan 82. Ya. Jadi sebetulnya tadi saya menanyakan di chat tidak sempat terbaca barangkali. Jadi saya ingin sampaikan lagi saja begitu. Tadi yang disampaikan sangat jelas begitu, terutama keterkaitan tentang penataan ruang ya dengan pengelolaan lingkungan hidup ya. Saya kira undang-undang yang terakhir saya kira momentum yang menunjukkan kepada kita sebetulnya di antara keduanya itu ada hubungan timbal balik ya. Jadi kita bisa baca di dalam undang-undang penataan ruang itu disebutkan bahwa penataan ruang itu mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan gitu ya. Sementara di Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang 32 2009 disebutkan bahwa tata ruang itu pada dasarnya adalah salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi saya kira dari dua arah itu tampak jelas hubungan keduanya, gitu ya. Pertanyaan saya ini tentu saja dengan yang isu yang mutakhir lah ya, terkait dengan Undang-Undang CK ya. Jadi ada seperti disampaikan di dalam chat ada istilah terminologi baru persetujuan lingkungan gitu ya, yang kemudian menggantikan perizinan lingkungan sebagaimana di Undang-Undang 32 ya. Yang saya kira seperti kita ketahui itu bagian dari rangkaian instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang cukup banyak berujung pada perizinan lingkungan. Sekarang perizinan lingkungan diturunkan derajatnya jadi sekedar persetujuan ya. Ini pendapat saya barangkali gitu ya, yang pada dasarnya hanya sekedar persyaratan untuk perizinan lain yang barangkali menjadi panglima ya. Tadi saya koreksi yang Alpana sebutkan tata ruang panglima, bukan. Kalau Undang-Undang CK itu investasi panglima, ekonomi panglima. Berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan, saya ingin mendapat pandangan Pak Ari sebagai orang yang sudah cukup lama di sana begitu. Bagaimana sebetulnya Undang-Undang CK ini sebetulnya nuansanya itu adalah melemahkan prinsip keberlanjutan ya, dari keberlanjutan yang barangkali cukup
moderat lah begitu, tiga aspek itu sama-sama setara gitu. Kalau pada lingkaran ring of sustainability-nya itu sosial ekonomi lingkungan itu sering kita gambarkan beririsan gitu ya. Kalau undang-undang CK menurut hemat saya itu mengembalikan seperti di masa lalu gitu ya. Jadi lingkaran terbesarnya ekonomi, investasi, sosialnya lingkaran yang kecil, lingkungannya itu yang paling kecil gitu ya. Saya punya kesan demikian. Jadi justru ini suatu proses yang tidak lebih baik gitu ya dalam konteks pengarusutamaan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjadi salah satu arah ya pembangunan yang barangkali ini global misalnya gitu ya, sedikit yang universal saya kira. Saya ingin mendapat pandangan Pak Ari. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih Pak Iwan. Iya, saya agak ya baru lihat ini. Jadi saya sih melihatnya begini. Memang teman-teman di kalangan lingkungan, di institusi lingkungan begitu melihat ini kita jadi turun dari dulunya izin, terus kemudian jadi persetujuan lingkungan saja terus ya. Nah, kalau saya melihatnya ini persoalannya perizinan lingkungan ini izin itu kepada birokrasi gitu. Jadi ada birokrasi lagi selain birokrasi yang lain ya. Apakah birokrasi IMB, ada birokrasi izin prinsip segala macam. Nah, itu juga bikin pusing gitu ya. Dan juga pengalaman saya selama ini misalnya ketika menjabat jadi yang Komisi AMDAL itu nggak efektif juga tuh gitu ya. Nah, yang penting menurut saya sekarang adalah meskipun katakanlah izinnya itu pada di satu ini ya, di satu bentuk lah, misalnya katakanlah izin yang ada izin usaha itu, yang penting ketentuan-ketentuan itu masuk di sana dan itu sebagai pernyataan komitmen dari investor atau yang akan melakukan untuk melakukannya gitu. Jadi bukan pada kelihatannya ya lingkungan itu gagah sendiri, punya itu sendiri, prosedur sendiri, mekanisme sendiri, terus kemudian nanti dari segi tata ruang punya proses sendiri, nanti dari segi yang lain punya itu sendiri, sehingga itu. Tetapi bagaimana agar berbagai persyaratan itu kemudian menjadi komitmen hukum, sehingga ketika terjadi sesuatu yang jadi artinya dalam hal perlindungan tata ruang, dalam hal pengelolaan tata ruang, dalam hal pengendalian pencemaran, dalam hal bagaimana dia mengkonservasi biodiversity, bagaimana dalam hal dia tidak melampaui daya dukung, bagaimana dalam hal misalnya dia bisa serasi dengan lingkungan sosial, menantikan penduduk, adat istiadat segala macam. Nah, ketentuan-ketentuan itu yang masuk dan itu menjadi komitmen dari ini, sehingga akan lebih mudah di dalam aspek pelaksanaannya, dalam aspek manajemennya. Ya, itu tinggal lihat, oh dia melanggar ini, maka kita bisa melakukan tindakan hukum. Ketimbang repot di depan terus juga memperlambat, dan bukankah selama ini sudah sekian puluh tahun itu ada pengalaman-pengalaman, ada wisdom yang sebetulnya bisa kita tuangkan ke dalam itu kriteria segala macam itu ya. Itu ya mungkin sementara itu tanggapan saya terhadap apa yang disampaikan Pak Iwan gitu. Nah, kalau saya boleh lagi, ini ada di chatroom ini ada menata ruang, kan pada prinsip menata ruang terkait aspek sosial ekonomi lingkungan dalam dimensi ruang. Ya betul, itu saya kira. Jadi ini Pak Krisna juga mendukung apa yang disampaikan Pak Iwan tadi. Nah, saya sih melihatnya begitu. Jadi bagaimana pengalaman selama ini sehingga kita tidak selalu harus mulai dari nol, mulai dari berbagai pembahasan
pembahasannya. Tetapi yang penting adalah bagaimana kalau ada permasalahan itu bisa ditanggulangi, itu bisa dikendalikan. Jadi gitu. Karena yang kita inginkan kan bukan kita mengetahui apa permasalahannya begitu ya, tapi tidak cukup hanya itu, tapi bagaimana kita menangani permasalahannya gitu. Nah di sana gitu. Nah, sementara itu barangkali ada yang. Terima kasih Pak Ari, Pak Iwan. Mungkin ada lagi Bapak Ibu, rekan-rekan YAP yang ingin Saya boleh bertanya ke Pak Ari? Silakan Pak. Boleh ya. Terima kasih banyak. Selamat pagi Pak Ari, selamat siang. Saya Jilal. Selamat siang Pak Jilal. Selamat siang. Pak Ari tadi di awal penjelasannya menjelaskan bahwa salah satu latar belakang keterlibatan Pak Ari dan teman-teman dengan Pak Emil gitu, iya, itu dilatari oleh sebuah kerisauan lingkungan, dan waktu itu adalah kawasan puncak gitu ya Pak ya. Iya. Kawasan puncak. Nah, ini saya nanya Pak, kesan pribadi atau mungkin pengalaman sendiri. Yang kita tahu kan persoalan dari kawasan puncak itu semakin rumit hingga hari ini gitu ya Pak ya. Iya. Kira-kira apa waktu itu yang dirasakan paling penting agar persoalan itu bisa terkendali gitu Pak ya, terkelola. Tetapi ternyata akhirnya tidak terlaksana karena memang persoalannya semakin rumit sekarang ini. Iya. Nah, kira-kira mungkin wrap up dari perjalanan itu Pak, yang mungkin bisa di-share ke kita-kita dan teman-teman yang ada di sini semua. Terima kasih banyak Pak Ari. Terima kasih Pak Jila. Jadi kalau sekarang sih udah semakin rumit, semakin kompleks segala ya mungkin sudah tidak terkendali lagi. Ya saya melihatnya ya apa boleh buat ya ini memerlukan upaya biaya besar untuk menanggulangi gitu, karena semakin lama kita membiarkan permasalahan berkembang semakin rumit, maka kan semakin besarlah ongkos untuk ini ya menanggulanginya. Jadi ya sekarang karena kita sudah berada pada keadaan seperti ini ya gitu, maka ya konsekuensi apa boleh harus kita tanggung gitu. Dari segi engineering mungkin Jakarta harus mengeluarkan banyak biaya, ya itu ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Jakarta juga, Bogor juga, pemerintah pusat juga untuk menanggulangi juga, dan kemudian langkah-langkah lain. Jadi kami juga menyadari rupanya dulu tindakan-tindakan yang sebagai untuk demonstration effect gitu ya, yang waktu itu dikoordinasi oleh KLH untuk merubuhkan beberapa bangunan begitu ya segala macam itu untuk menimbulkan maunya sih menimbulkan efek jerak gitu, tapi ternyata ya kata bahasa anak sekarang sih nggak ngaruh gitu ya. Ya sudah, kalau begitu ya mungkin pemerintah dan masyarakat itu yang mesti ini lagi gitu, menanggung biayanya. Dan kemudian juga kalau perlu ya saya ingat misalnya dulu almarhum Pak Hasan Purbo ketika saya di PSLH ITB gitu, ya kenapa nggak kita mungkin agak sedikit konyol gitu, membiarkan mereka yang mau menguasai lahan begitu luas gitu, tapi kita bebankan kepada mereka ketentuan-ketentuan untuk pengelolaan lingkungan gitu. Jadi artinya oke, boleh mereka menggunakan lahan luas, tapi lahan luas itu sebagian besar adalah kalau sesuai dengan fungsinya ya hutan gitu. Jadi dia bolehlah punya hutan pribadi. Yang penting kan untuk kita fungsi lingkungannya itu berlangsung gitu. Tidak juga dijadikan lapangan golf gitu, karena kemudian ada kerusakannya karena yaitu
untuk golf itu sementara kan mereka berargumentasi kan itu hijau, itu kan meresapkan ya. Tapi rupanya masalahnya pada waktu itu untuk rumput golf yang begitu untuk permainan itu perlu ada kimia-kimia itu loh. Kimia-kimia itulah yang kemudian dengan hujan bisa mencemari tanah gitu. Jadi berbagai langkah penanggulangan lingkungan lah yang saya lihat itu sekarang dilakukan gitu. Ya, sekarang bahwa biayanya besar ya konsekuensi harus kita tanggung lah gitu Pak Jilan. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Jilan. Mungkin ada lagi mungkin terakhir ya pertanyaan dari Bapak Ibu mungkin yang ingin bertanya langsung, dipersilakan. Atau ini ada satu hal yang saya sampaikan juga gitu ya. Karena saya mengikuti diskusi di WA group gitu, WhatsApp group PPN itu segala macam. Terus kemudian ada yang mempertanyakan sarjana hukum di lingkungan di penataan ruang. Rasanya waktu dulu saya ikut kuliah di Pelangi itu ada mata kuliah tentang ini tentang hukum gitu ya. Nah, dalam hal ini saya ingin menyampaikan bahwa untuk teman-teman planner yang berkiprah di pemerintahan gitu ya, gitu. Mungkin ada baiknya juga untuk kemudian ya paling tidak bisa kemudian menuangkan produk rencana tata ruang itu kepada suatu produk hukum gitu, karena produk hukum itulah yang akan mengikat. Gitu. Memang kemudian sering disindir gitu, produk hukum itu banyak yang dilanggar gitu. Nah dalam hal ini saya ingat apa yang disampaikan oleh rekan di Sekretariat Kabinet ketika dulu sering berinteraksi untuk menyusun pembuatan undang-undang dan PP itu gitu. Dia mengatakan, Pak Ari, ada hukum aja dilanggar, apalagi kalau enggak, kan itu makin amburadul gitu. Jadi oke lah. Jadi dengan demikian paling tidak kita sudah bisa menunjukkan memperlihatkan, memberikan produk bahwa ini adalah produk yang ada ininya lah, ada landasan hukumnya untuk kemudian diimplementasikan. Tentu saja akan lebih baik kalau kemudian yang sudah suatu produk planning yang kemudian dikukuhkan dengan produk hukum itu kemudian juga ditindaklanjuti dengan program-program pelaksanaannya. Nah, itu di sini kita perlu mendapatkan bantuan dari diskusi profesi yang lain. Satu catatan lain mungkin terakhir kali ketika saya amati diskusi di WAG PPN gitu misalnya mempertanyakan kenapa kita suka ini ya apakah planning itu mesti seperti ini, mesti seperti itu segala macam. Pengalaman saya memperlihatkan bahwa ada satu profesi yang bisa berperan sebagai koordinasi yang bisa menjembatani dialog antar berbagai profesi gitu ya. Jadi pengalaman saya misalnya bagaimana kemudian dari profesi perencana tata ruang, profesi pertanahan itu kemudian bisa duduk bersama dengan kalau difasilitasi rasanya terlalu ini ya, tetapi kita wadahi lah gitu, kita sama-sama. Nah, itulah saya lihat profesi dari planners itu. Profesi yang bisa mewadahi gitu dialog antar berbagai profesi untuk kemudian sama-sama dicarikan solusinya, sama-sama dikaji implikasi. Bahwa kemudian itu sepertinya profesi planning ini kayak nggak ke sana nggak ke sini. Kalau arsitektur kan jelas ada bangunan, sipil jelas ada jalan, ada bendungan, ada ini kehutanan jelas ada itu. Tapi
dari itu rupanya dari berbagai itu ya profesi yang sektoral gitu katakanlah sifatnya, ada profesi yang memerlukan integrator, memerlukan koordinator yang bisa melihat secara luas gitu. Nah, itulah saya kira yang barangkali bisa menjadi pesan pada planners gitu, sehingga jangan kecil hati lah ya, jangan kita terlalu harus membandingkan dengan profesi sektoral yang jelas, tapi profesi kita justru di situ, itulah yang ternyata diperlukan gitu. Yang kita jadi planner itu ya memang demikian lah gitu. Demikianlah barangkali. Tiga tapi di Jogja semua. Ya, terima kasih Pak Ari. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara, udah mendekati jam 11.30. Tentu banyak ilmu-ilmu pengalaman yang kita dapat dalam diskusi ini dari paparan yang telah disampaikan oleh Pak Ari. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah berbagi pengalaman dan menjawab pertanyaan dari para audiens dengan luar biasa. Big applause untuk narasumber kita yang luar biasa pagi hari ini, Bapak Ari Junardi Jukardi. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sebelum ditutup, saya mengundang Pak Ketum, Bangda Dr. Andi Simamarta untuk dapat memberikan kata penutup. Silakan. Baik. Pak Ketum. Singkat saja, Pak Ari, sekali lagi terima kasih. Semoga ini bukan pertama dan terakhir, Pak ya. Nanti kita lagi dalam acara-acara yang lebih substantif, Pak ya. Karena ini menurut saya, ketika saya dikasih ide sama teman-teman 1 jam bersama senior planner ini, dan ini sudah ke-14. Saya mengikuti terus, jadi mulai kelihatan sih Pak, puzzle-puzzle itu ya, yang selama ini mungkin tidak terdeteksi ya, sehingga kemudian kenapa kok tata ruang gabung dengan ATR BPN gitu ya, dulu dengan PU, sebelumnya juga ada perdebatan tadi gitu ya. Nah mudah-mudahan ini dalam rangkaian ulang tahun kita lah ya, IAP ke-50 ini, puzzle-puzzle itu bisa jadi utuh, sehingga kemudian kita bisa ke depan, apakah tadi kayak pertanyaan Pak Denny, apakah this is the best way dari cara kita untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan itu. Sekali lagi terima kasih Pak Ari. Sebenarnya hari ini kita juga mau mengundang guest lagi Pak, Mr. Guest, Bu Yanti Pak. Tapi sayangnya Bu Yanti ada rapim Pak Ari, jadi say hello saja. Nanti mudah-mudahan kita ada satu sesi khusus tentang lingkungan ini, terutama menjawab pertanyaan Pak Andi Utomo dan Pak Iwan ya, Pak Iwan Kustiwan. Is it really degree of environment-nya memang turun dari izin ke lingkungan, atau memang ada mekanisme baru? Tapi sebenarnya bukan baru sih ya. Jadi kalau kita kerja di proyek-proyek investasi itu selalu perlu ada environmental safeguard. Nah, cuma di Indonesia safeguard itu ditaruh belakangan AMDAL gitu. Jadi seakan kayak polisi di perempatan jalan gitu ya. Jadi kita ditunggu dulu lampu merahnya kita langgar baru ditangkap gitu. Nah, apakah ini cara yang paling tepat? I don't know, Pak. Tapi kita lihatlah kapal ini berlayar seperti apa, kapal CK ini, dan tentu saja IAP akan terus memberi input dan terhadap ini. Sekali lagi, Pak Ari, itu yang mungkin saya bisa sampaikan di penutup, dan semoga nanti minggu depan kita bisa ketemu lagi dalam narasumber yang berikutnya. Mungkin Mas Ali bisa ditampilkan sosmed IAP, Bapak Ibu bisa juga melihat YouTube dan juga agenda-agenda IAP lainnya di dalam sosmed-sosmed IAP ini. Ada di Instagram, Facebook. Ya walaupun tim dari Pupdok ini masih working out lah ya, supaya tadi seperti saran Bu supaya lebih cepat lagi. Nah, terakhir memang
ujungnya yang pertanyaan Pak Denny dan juga Pak Jilal, jadi sebenarnya seperti apa nanti institutional arrangement ini ke depan, itu memang tidak bisa dijawab cepat, tapi dengan bekal informasi yang utuh seperti ini, kita gali terus, mudah-mudahan kita akan ketemu pada tahun 2024 nanti. Kita masih punya 2-3 tahun untuk sambil kita mengawal, bukan mengawal, memberi masukan terhadap jalannya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Sekali lagi terima kasih pada para senior dan juga para peserta yang sudah mampir di acara 1 jam sama senior planner, yang dalam prakteknya memang tidak bisa 1 jam, tapi judul acaranya masih 1 jam. Sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu di acara berikutnya. Pak Alim akan menginfokan melalui sosmed kita. Kembali ke Alpano. Terima kasih Pak Ketum. Jadi hadirin sekalian, demikianlah acara diskusi kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada para audiens hadirin atas partisipasinya dalam kegiatan sharing 1 jam bersama senior planner kali ini. Last but not least, ucapan terima kasih juga untuk panitia dan rekan-rekan pengurus IAP. Tentunya kita menantikan untuk program-program kegiatan menarik lainnya di seri-seri berikutnya. Baiklah, sesi demi sesi dalam diskusi ini telah dilewati. Akhir kata saya Alpano Priandes selaku moderator mohon undur diri, mohon maaf apabila ada terdapat kekurangan dan kesalahan. Insya Allah kita bertemu dalam diskusi berikutnya di lain kesempatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke panitia. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alim atau siapa ini? Adef. Bapak Ibu, saya juga lupa ya, sebenarnya yang jadi host setiap 1 jam senior ini adalah anak-anak planner yang angkatan 2010-an gitu ya, 2005, 2010-an. Jadi sengaja saya minta mereka untuk berani menjadi moderator seperti Alpano ini, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi apa kata tadi, trial and error kita bagaimana komunikasi antara generasi milenial ini dengan generasi yang sebelumnya. Jadi kalau ada kurang atau yang perlu diperbaiki, jangan sungkan-sungkan memberi masukan ke kami. Oke, terima kasih. Selamat siang semua ya. Sampai ketemu lagi di acara ini. Terima kasih Pak Ari. Pak Ari, makasih. Mas Alpano. Sepertinya udah live duluan Pak Andi. Oh, oke. Jadi saya mewakili kami serta teman-teman mengucapkan terima kasih ke Pak Ari, Pak Alpano, dan juga Pak Andi, Pak Dimas semuanya. Semoga kita nanti bertemu lagi di 1 jam bersama Senior Planners di minggu depan. Terima kasih, Adef. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Nanti ketemu lagi ya. Teman-teman semua ya. Terima kasih Pak Denny. Sudah habis. Wah, baru gabung. Alef, saya permisi dulu ya. Ya, makasih banyak Pak Ari. Yuk,